Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Materi ini diperuntukkan untuk madrasah aliyah kelas 10 semester ganjil, bab ketiga, dakwah Rasulullah di Madinah. Dalam video kali ini saya akan memaparkan dalam bentuk peta konsep. Kita mulai dari definisi dari hijrah itu sendiri. Kita lihat, definisi hijrah ada makna tersirat, juga ada makna tersurat. Makna tersurat terlebih dahulu. Hijrah yakni berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hijrah. Secara tersurat, makna hijrah yakni perpindahan suatu tempat. Lebih dari itu, makna hijrah yakni meninggalkan semua perbuatan yang dilarang untuk melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinah lebih tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 28 Juni 622 Masehi. Yang kedua, apa yang melatar belakangi Rasulullah hijrah, atau faktor apa yang melatar belakangi Rasulullah hijrah? Ada dua, yakni faktor internal juga faktor eksternal. Faktor internal yakni agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Juga dikuatkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 26 yang artinya, dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap yakni di Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Itu dari faktor internal. Selanjutnya dari faktor eksternal yang mempengaruhi Rasulullah hijrah yakni menyelamatkan diri dari dan umat Islam dari tekanan, ancaman dan kekerasan. Kekerasan dari mana? Dan tentu dari kaum kafir Quraisy. Jadi ketika itu Rasulullah hijrah ke Madinah karena di Mekah ada semuanya ancaman, adanya tekanan, kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Untuk itulah Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua juga adanya ajakan suku Aus dan Khazraj. Itu faktor yang mempengaruhi Rasulullah hijrah. Selanjutnya strategi dakwah. Apa strategi dakwah Rasulullah hijrah? Yang pertama yang perlu disadari, Rasulullah berdakwah di Madinah diperkirakan 10 tahun lamanya, tahun pertama hijrah hingga tahun ke-11 Hijriah. Strategi dakwah yakni dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah di Madinah itu terfokus pada masalah sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya, ketika Rasulullah nyampe di Madinah, Rasulullah langsung mendirikan masjid. Masjid yang pertama kali dibangun yakni Masjid Quba. Adapun fungsi-fungsi dari Masjid Quba itu adalah: satu, mengendalikan sistem pemerintahan. Yang kedua, sebagai tempat tinggal Ahlus Sufah ketika itu. Yang ketiga, sebagai sarana tempat ibadah. Yang keempat, sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah maupun akhlak. Yang kelima, sebagai tempat belajar maupun mengajar
terkait dengan agama Islam, yakni Al-Quran. Itu fungsi masjid ketika itu. Selanjutnya yakni mempersaudarakan saudara Muhajirin dan Ansor. Strategi dakwah Rasulullah hijrah di Madinah yakni ingin mempersaudarakan saudara Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah maupun dari sahabat Ansor, ingin mempersaudarakan. Saatnya ingin mendamaikan suku Aus dan Khazraj, karena ketika itu ada dua suku yang bertentangan sehingga Rasulullah ingin mendamaikan keduanya. Selanjutnya yakni meletakkan aturan dasar hukum Islam sebagaimana yang kita ketahui bersama adanya Piagam Madinah yang dibuat ketika itu. Selanjutnya yakni mengembangkan pendidikan dan dakwah. Tentu dalam dakwah Rasulullah di Madinah tak lepas dari mengembangkan pendidikan ketika itu. Yang terakhir, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk bangsa Arab saja, akan tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini Rasulullah diutus oleh Allah untuk rahmat bagi semesta alam. Itu tadi strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Selanjutnya, peristiwa apa saja selama Rasulullah berdakwah di Madinah? Yang pertama, adanya